Indonesia punya cerita bersama Bobby. Halo Sobat Cerita, di episode kali ini Bobby akan membawakan topik menarik lagi nih untuk kalian. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan salah satu wujudnya adalah ragam rumah adat yang tersebar di berbagai daerah Nusantara. Rumah adat bukan hanya sekedar tempat tinggal, namun juga merupakan simbol dari identitas suatu suku atau daerah. Setiap rumah adat memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi arsitektur, bahan bangunan, maupun makna simbolisnya. Dengan menjelajahi keberagaman rumah adat ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Nah, gimana? Sobat Cerita udah siap untuk menjelajahi keindahan dan keunikan rumah adat yang ada di Indonesia kan? Kalau gitu, yuk ikuti cerita Bobby di 7 rumah adat yang paling unik di Indonesia versi Indonesia Punya Cerita. Sobat Cerita tahu nggak? Rumah adat adalah simbol dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Setiap rumah adat mencerminkan identitas, tradisi, dan kearifan lokal dari suatu daerah loh. Wah, penasaran gak sih apa aja rumah adat yang unik di Indonesia? Kita masuk ke urutan pertama. Rumah Krong Bade. Rumah Krong Bade adalah rumah tradisional Aceh yang lebih dikenal dengan nama Rumoh Aceh. Rumah tradisional ini merupakan perpaduan antara budaya Melayu dengan Islam. Dalam susunan bangunan ini, rumah Krong Bade berbentuk persegi panjang yang memanjang dari timur ke barat. Uniknya, rumah ini memiliki anak tangga yang berjumlah ganjil. Hal ini merupakan simbol dari sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Rumah Krong Bade menjadi simbol keberlanjutan budaya suku Aceh. Sampai saat ini, rumah ini tetap dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka, menunjukkan kebanggaan dan penghargaan terhadap warisan nenek moyang. Rumah Bolon. Rumah Bolon atau yang biasa juga disebut rumah balai atau rumah gorga adalah rumah adat suku Batak, Sumatera Utara. Rumah Bolon menjadi simbol dari identitas suku Batak yang merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Keunikan rumah Bolon dari masyarakat suku Batak Toba terletak pada arsitektur megahnya yang menampilkan atap tinggi menyerupai tanduk kerbau dan menjadi ciri khasnya yang mencolok. Rumah Bolon melambangkan persatuan, ketahanan, dan kekuatan spiritual suku Batak Toba. Bangunan ini menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakatnya, serta menggambarkan warisan budaya dan tradisi leluhur yang dijunjung tinggi. Rumah Gadang sering juga disebut dengan istilah rumah godang dan menjadi rumah adat Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat sekitar biasanya menyebut rumah adat tersebut dengan istilah rumah Baanjuang atau rumah Bagonjong. Rumah adat ini hanya boleh didirikan oleh masyarakat Minang yang tinggal di lingkungan berstatus nagari saja. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari rumah ini adalah bentuk atap rumah yang melengkung seperti tanduk kerbau. Selain itu, serat badan rumahnya dibuat dengan bentuk yang menyerupai kapal. Bentuk atap rumah yang runcing dan melengkung tersebut yang melatar belakangi masyarakat suku Minangkabau menyebutnya dengan istilah rumah Bagonjong. Bangunan ini juga dikenal dengan pintu-pintu yang tinggi dan jendela-jendela yang besar, serta dinding-dinding yang dihiasi dengan ukiran-ukiran indah yang menggambarkan motif-motif alam dan kehidupan sehari-hari. Rumah Gadang ini menjadi identitas budaya yang kuat bagi masyarakat Minangkabau, serta menarik minat dunia akan keindahan dan kearifan budaya Indonesia. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar.
adalah rumah tradisional yang berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat, Indonesia. Selasa jatuh kembar secara harfiah berarti 3 turun kembar dalam bahasa Sunda. Nama ini merujuk pada ciri khas dari atap rumah tersebut yang memiliki 3 tingkat turunan dengan 2 atap yang saling berhadapan. Ciri khas lain dari rumah adat Selasa jatuh kembar adalah penggunaan kayu sebagai bahan utama konstruksi, serta detail ukiran yang khas dan indah pada bagian-bagian tertentu dari rumah tersebut. Rumah ini sering digunakan sebagai tempat tinggal tradisional oleh masyarakat Sunda di masa lampau. Rumah adat Selasa jatuh kembar mencerminkan kekayaan budaya dan keindahan arsitektur tradisional Jawa Barat, serta menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Embaruniang adalah sejenis rumah tradisional yang berasal dari suku Sasak di Pulau Lombok, Indonesia. Rumah ini terkenal karena atapnya yang tinggi dan berbentuk kerucut, biasanya terbuat dari jerami atau rumput alang-alang. Atap yang tinggi ini memberikan sirkulasi udara alami dan membantu mendinginkan rumah di iklim panas. Konstruksi rumah Embaruniang juga didesain untuk tahan terhadap angin kencang dan hujan deras yang sering terjadi di daerah tersebut. Rumah Embaruniang ini memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Sasak dan seringkali masih dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Rumah joglo adalah rumah tradisional Jawa yang memiliki ciri khas atap limasan yang tinggi dan melengkung. Bangunan ini seringkali dibangun menggunakan kayu yang dipahat dengan detail ukiran yang indah, mencerminkan kekayaan seni dan budaya Jawa. Rumah joglo biasanya memiliki fungsi sebagai tempat tinggal, namun juga sering digunakan untuk upacara adat, pernikahan, atau acara budaya lainnya. Rumah joglo merupakan simbol kekayaan dan status sosial di masyarakat Jawa karena membutuhkan keahlian khusus dalam pembangunannya serta bahan-bahan yang berkualitas. Selain itu, rumah joglo juga memiliki makna spiritual bagi pemiliknya karena konstruksinya yang melambangkan kepercayaan tradisional Jawa. Honai yang merupakan rumah tradisional dari suku Dani di daerah pegunungan Papua, Indonesia. Honai adalah rumah bundar dengan struktur atap kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang yang dirangkai rapat. Rumah ini dibangun oleh suku Dani sebagai tempat tinggal mereka. Keunikan dari rumah Honai terletak pada konstruksinya yang sederhana namun sangat fungsional. Atap kerucutnya dirancang untuk mengalirkan asap dari tungku yang ada di dalam rumah, sementara struktur bundarnya memungkinkan sirkulasi udara yang baik di dalam rumah. Honai juga memiliki pintu masuk yang kecil yang pada awalnya dirancang untuk menjaga keamanan dari serangan suku-suku lain. Meskipun teknologi modern telah masuk ke daerah tersebut dan mengubah cara hidup beberapa suku di Papua, namun beberapa komunitas masih mempertahankan tradisi membangun dan tinggal di rumah Honai. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga merupakan simbol penting dari kehidupan dan budaya suku Dani di Papua. Nah, sobat cerita, itulah dia 7 rumah adat yang paling unik di Indonesia. Setelah kita mengetahui berbagai rumah adat, kita menemukan cerminan kearifan lokal dan kekayaan budaya dari setiap daerah. Setiap rumah adat mengandung cerita unik dan nilai yang menghubungkan kita dengan akar budaya nenek moyang. Mari kita jaga warisan budaya ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih ya Sobat Cerita sudah menemani Bobby untuk mengenali keunikan dari kearifan lokal di Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya Sobat Cerita. Dadah!